122320270, salah satu mahasiswi PPG Pelajar Gelombang 2 Universitas Negeri Padang akan menyampaikan hasil dari PPL 1 Lesson Study di SMA Negeri 10 Padang. Tugas ini bertujuan untuk syarat UAS dari pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, mari kita bahas tentang pameran ini sebagai berikut. Pameran Lesson Study di SMA Negeri 10 Padang diawali dengan observasi karakteristik peserta didik dan juga observasi RPP atau modul ajar. Observasi karakteristik peserta didik bertujuan untuk mendapatkan profiling dari peserta didik. Nah, permasalahan yang kami dapatkan di SMA Negeri 10 Padang yaitu pembelajaran yang terkesan monoton dan kurang bervariasi. Peserta didik dituntut untuk aktif dalam kelas di pembelajaran biologi, yaitu kami observasi pada materi sistem ekskresi. Kami mendapati bahwa guru menerapkan model dari discovery learning. Nah, fokus kami adalah untuk mengobservasi karakteristik peserta didik. Rendahnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran membuat kelas menjadi tidak mendukung dalam memberikan pembelajaran, dan juga ada model pembelajaran yang tidak berpihak kepada karakteristik peserta didik, di mana kami temui bahwa peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dituntut untuk memahami dan mencapai tujuan pembelajaran, akan tetapi dengan metode dan juga model pembelajaran yang sama dan juga tidak bervariasi. Kemudian, solusi dari permasalahan ini adalah kami membentuk suatu perencanaan, yaitu pada tahap plan, untuk melakukan perubahan pada pelaksanaan pembelajaran yang lebih berpihak kepada peserta didik. Kemudian, menerapkan apresiasi pada setiap keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, di mana apresiasi ini dapat berupa nilai tambahan dan juga nilai keaktifan dalam diskusi. Kemudian melakukan pembelajaran dalam bentuk praktek untuk mendukung peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Maka dari itu, kami membuat bahan ajar dan juga metode pembelajaran yang dapat mengcover ketiga gaya belajar peserta didik, yaitu audio, visual, dan juga kinestetik. Faktor penyebab dari permasalahan dan juga menjadi dasar dari pengambilan solusi yaitu guru lebih banyak menggunakan waktu pembelajaran untuk mengerjakan LKPD dan juga pembahasannya dengan cara berdiskusi, akan tetapi kurang memberikan penguatan. Kemudian, kurangnya kemauan dan dorongan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan juga guru melakukan pembelajaran yang lebih berpihak kepada ketercapaian konten materi, tidak mementingkan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Nah, pelaksanaan pembelajaran terdiri dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Saya Syafira Devni mengajar di kelas 11 MIPA 5 yang terdiri dari 35 peserta didik. Saya menggunakan perangkat pembelajaran berupa modul ajar, LKPD, PowerPoint, video, dan juga praktikum kecil. Nah, refleksi ini dapat kita mendapatkan dari pihak luar dan juga dari diri kita sendiri. Dari pihak luar, saya bersama tim di SMA Negeri 10 Padang bersama-sama dalam melakukan refleksi, saling mengomentari dan juga saling memberikan pendapat ketika mengobservasi karakteristik peserta didik selama pembelajaran. Dan refleksi dari diri adalah sebagai motor untuk menciptakan sebuah perubahan. Hasilnya, penyebab keberhasilan peserta didik mulai aktif di setiap siklusnya, terutama pada siklus ketiga, karena adanya praktek dan juga pemaparan materi yang disangkutkan dengan kejadian sehari-hari atau bersifat kontekstual. Kendalanya adalah alokasi waktu yang membatasi waktu diskusi, yaitu dalam 1 minggu ada 2 kali pertemuan, yaitu ada yang 1 jam pelajaran dan juga ada yang
2 jam pelajaran. Kemudian solusinya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya di luar jam pelajaran. Kemudian saya akan memberikan refleksi dari plan, do, dan juga see. Pada tahap plan, saya bersama-sama dengan tim dan juga guru PAMO merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga karakteristik konten materi dari sistem koordinasi. Kemudian pada tahap do, saya melakukan pembelajaran dan juga mengkondisikan serta mengelola kelas sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya di RPP atau modul ajar. Dan pada tahap C dilakukan setelah siklus berlangsung. Jadi setiap siklus akan direfleksi dan juga dijadikan sebagai bahan untuk tindak lanjut ke siklus berikutnya. Nah, demikianlah presentasi pameran poster dari UAS pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.